Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 19 Maret tahun 2021. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dekat dengan Engkau Tuhan, itulah kerinduan kami. Kami datang kepadamu malam hari ini dalam doa, mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan, Engkau karuniakan bagi kami. Kami mengucap syukur jika malam hari ini ada kesempatan terbaik kami untuk diam sejenak di hadapan-Mu, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya dari firman itu kami memperoleh pengertian yang baik tentang Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu yang terbaik yang harus kami lakukan. Tuntun, kendalikan, dan beri hikmat kepada hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai alat pemberitaan malam hari ini. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan pada malam hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Empati Allah. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam sebuah pelatihan konselor, setiap peserta dilatih untuk mempunyai atau memiliki empati, yaitu menempatkan diri dan berusaha untuk merasakan apa yang dialami oleh klien. Bukan untuk menggurui atau merasa lebih tinggi dibanding dengan klien. Konselor hanyalah manusia yang tidak mungkin mengalami semua pengalaman klien. Hanya mendampingi dan menolong klien untuk mengenal masalahnya dan menyelesaikannya sendiri.
Berbeda dengan para konselor, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang mengalami pahitnya, carut marutnya persoalan akibat dosa, menderita sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Ia adalah imam besar yang agung, karena ia tidak hanya sekedar mempersembahkan korban, tetapi ia sendiri memberi dirinya menjadi kurban, persembahan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya telah menjadi kurban persembahan satu kali untuk selama-lamanya bagi manusia yang berdosa. Dalam hal ini, kita diteguhkan untuk tetap berpegang pada pengakuan iman kita, yakni percaya kepada Allah Tritunggal. Imam besar agung yaitu Yesus Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Betapa bahagianya kita, saudara-saudara, betapa beruntungnya kita karena boleh menjadi orang-orang yang dipilih dan ditetapkan. Menyembah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perantara yang bukan saja membuat kita pasti terhubung dengan Allah Bapa oleh kematian dan kebangkitannya, tetapi juga menikmati pengenalannya yang dalam atas kita tanpa merasa lebih tinggi dari kita. Sebab telah terbukti bahwa kehidupannya sebagai manusia berbeda pada status sosial dan ekonomi yang sangat rendah, namun memiliki pengajaran, hikmat, dan integritas yang sangat mulia, jauh dari manusia lain yang berdosa. Oleh karena itu, ia pasti bisa, dan bahkan ia sendiri telah berempati atas kelemahan-kelemahan kita. Sebab dia bukan Allah yang tinggal jauh dari kita, melainkan dia Allah yang selalu dekat, yaitu di dalam hati kita. Saudara sekalian, ketika saudara punya persoalan, punya pergumulan, dan berserah kepada Allah, pada saat itu Allah sendiri yang merasakan dan menanggung persoalan saudara. Teruslah berserah kepadanya. Amin. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku.
segala-galanya, kawan abadi, setia datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan. Bahagia kami mendengar dan merenungkan firman. Kalau Engkau adalah Allah yang turut merasakan bahkan menanggung penderitaan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu dalam hidup kami ini. Kami jujur dan kami mengaku, sesungguhnya kami tidak layak mendapat kasih seperti itu. Ketika kami mengingat-ingat dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Tetapi Engkau sendiri ya Allah memulai dan tentu akan mengakhiri semuanya itu. Sampai pada batas waktu yang Tuhan telah tetapkan sendiri. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau sungguh-sungguh peduli bagi kami yang berdosa ini. Kami bawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, daripadamu-lah yang terbaik yang akan kami dapatkan. Demikian juga saudara kami yang sakit. Tuhan beri kekuatan, sabar sampai mereka disembuhkan. Demikian juga yang kehilangan pekerjaan. Tidak dapat menata dan mengelola usaha dengan baik sebagaimana layaknya. Berikan kesabaran bagi semuanya ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu malam hari ini. Mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena beratnya beban hidupnya. Kuatkan mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk menghayati bahwa kasih dan kuasa-Mu jauh lebih besar dari apa yang mereka sedang gumuli saat sekarang ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Mendoakan pemerintah kami, bangsa, negara kami ini. Kiranya pemerintah kami sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan. Bangsa ini, kota ini akan menjadi bangsa dan kota yang makmur. Kami berdoa malam hari ini mendoakan beberapa saudara kami yang mengucap syukur atas pertambahan usia. Kami sebut dalam doa Bapak Aruk Nani Simon, Reiger M. Jela-Jela dan Julius Rura. Biarlah dengan pertambahan usia ini mereka semakin dewasa dalam iman kepadamu Tuhan. Juga bersama-sama berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang ditambahkan lagi setahun usia kelahirannya. Bapak M.L. Minggu dan Ibu Alse Sambe, Bapak Krenides Nita dan Ibu Dewi Mendaun, Bapak Wawan Gunawan
dan Ibu Adriana P. Kumahako. Bahagialah mereka dalam rumah tangganya. Biarlah janji-janji-Mu Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka sebagai suami dan istri. Terima kasih Tuhan, teruslah memberkati hamba-hamba-Mu Majelis Gereja, pengurus-pengurus OIG, unit kerja yang ada, bahkan tim-tim kerja dalam pelayanan di Jemaat Elim Balikpapan. Jaga kami Bapa, lindungi kami. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejahtera Allah di hatiku, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.